di sisi sebelahnya. Kita lanjutkan sampai mendapat ukuran tinggi yang diinginkan. Sudah dilanjutkan. Untuk warna yang pertama ini saya buat 2 putaran saja untuk motif kipasnya, atau apabila dihitung total ada 6 putaran dengan pondasi motif kipasnya. Nah, ini putaran pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Sekarang untuk putaran yang ketujuh saya akan ganti dengan warna benang kedua. Kita tutup dulu baris atau putaran yang keenam dengan slip stitch ke lubang DC pertama yang kita pasang penanda. Slip stitch. Selanjutnya, karena kita akan membuat pondasi untuk motif kipasnya, kita buat lagi slip stitch merambat ke bagian kolong rantai. 1, kemudian ke lubang SC pertama. Untuk slip stitch yang kedua, kita langsung ganti warna dengan benang yang kedua. Seperti ini. Selanjutnya kita agak tarik, ambil dari bagian dalam untuk warna yang kedua ini. Lalu kita buat SC di lubang yang sama. Dan 1 rantai. Nah, ini kita anggap DC pertama. Selanjutnya kita buat DC ke bagian SC pertama, bagian motif kipas depannya, atau dengan di skip 1, 2, 3, 4. Kita masuk di lubang SC pertama motif kipas bagian depannya. Seperti ini. Lalu 3 rantai, 1, 2, 3, dan DC dicilangkan dengan di skip 3, hitungan mundur. 1, 2, 3, kita masuk ke bagian lubang yang keempat. Seperti ini. Nah, ini caranya sama saja ya Bunda dan teman-teman, seperti cara baris pertama yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, dilanjutkan dengan cara yang sama sampai mendapat 1 putaran. Selanjutnya, setelah dapat 1 putaran, kita buat lagi motif kipasnya. Caranya juga sama, sudah saya jelaskan di awal. Setelah mendapat pondasi, kemudian motif kipas, kita buat lagi seperti putaran baris yang ketiga, yaitu DC dan 3 SC di bagian atas motif kipasnya. Dilanjutkan sampai mendapat ukuran tinggi yang diinginkan. Sudah dilanjutkan. Untuk warna kedua ini saya buat sebanyak 1, 2, 3, 4 putaran untuk motif kipasnya, atau total apabila dihitung dengan pondasi motif kipasnya, total ada 12 baris atau 12 putaran. Selanjutnya, setelah mendapat 12 putaran, kita slip stitch ke bagian DC pertama. Kita buka dulu penandanya. Kita slip stitch ke bagian DC pertama yang tadi kita pasang penanda seperti ini. Lalu kita ambil dari bagian dalam
seperti ini. Kita kaitkan dan tarik ke bagian dalam. Selanjutnya kita buat SC di lubang yang sama. Dan satu rantai. Nah, ini kita hitung 1 DC. Selanjutnya kita buat DC 1 lubang isi 1 di bagian kolong rantai ini. Kita buat 1 DC. Selanjutnya di masing-masing lubang SC ini kita isi dengan 1 DC dalam tiap lubangnya. Di kolong rantai kita isi 1 DC lagi. Jadi hitungannya kembali ke hitungan kelipatan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilanjutkan dengan cara yang sama. Kita buat DC di bagian atas DC baris sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 1 putaran. Kita pasang lagi penandanya di DC pertama. Sudah selesai DC 1 putaran, 1 lubang isi 1 seperti ini. Selanjutnya kita buat SC 1 lubang isi 1. Kita langsungkan saja membuat SC tanpa slip stitch bagian DC pertama. Saya buat SC tanpa slip stitch supaya bentuknya terlihat lebih rata seperti ini. Dilanjutkan SC di lubang depannya. 1 lubang isi 1 sampai 1 putaran. Kita pasang lagi penanda di bagian SC pertama. Nanti kita berhenti 1 sebelum penanda rajut ini. Sudah dilanjutkan 1 putaran SC, 1 lubang isi 1. Selanjutnya tambahkan lagi 1 putaran SC dengan menggunakan warna pertama. Posisi saat menyambung, posisinya ada 2 seperti ini. Jangan dulu diselesaikan untuk SC yang terakhir. Seperti ini. Nah, kita buka dulu penandanya. Caranya sama, kali ini tanpa menggunakan slip stitch. Untuk sambungannya, jadi dilangsungkan saja membuat SC di lubang SC yang pertama. Kita buat lagi SC 1 lubang isi 1 sampai 1 putaran. Pasang lagi penanda di SC pertama. Dilanjutkan memutar sampai 1 putaran. Sudah 1 putaran SC seperti ini. Selanjutnya kita buka dulu penandanya. Kita langsungkan untuk membuat tali tasnya. Kita slip stitch ke bagian SC pertama yang tadi kita pasang penanda. Selanjutnya kita buat rantai 3, 1, 2, 3. Untuk rantai 3 ini kita hitung, kita anggap sebagai pondasi, jadi tidak dihitung sebagai DC. Selanjutnya kita buat DC di lubang yang sama.
sebanyak 4 kali. Nah, ini 1 DC. Selanjutnya 2, 3, 4. Jadi total ada 3 rantai dan 4 DC. Selanjutnya kita buat lagi 3 rantai, 1, 2, 3 untuk pondasi talinya, lalu kita putarkan. Kita buat DC di lubang yang sama bagian sini. 1 lubang isi 1 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan dengan cara yang sama, yaitu 3 rantai dan 4 DC. Dilanjutkan dengan cara bolak-balik. Caranya sama, diulang-ulang saja. 3 DC, 3 rantai maksud saya, dan 4 DC. Dilanjutkan sampai mendapat ukuran panjang yang diinginkan. Sudah dilanjut, di sini saya buat sampai ukuran panjang 30 cm. Bisa disesuaikan dengan keinginan, boleh ditambah apabila ingin lebih panjang. Selanjutnya kita tarik benangnya seperti ini. Lalu kita bagi rata sisi bagian depan dan sisi bagian belakang. Kita hitung jumlah SC-nya, disamakan. Ini sudah saya kasih penanda. Sisakan 4 SC di bagian ujungnya untuk menyambungkan ujung talinya. Bisa dengan menggunakan jarum atau hakpen juga bisa seperti ini. Nah, cara menyambungnya biasa saja, yang penting hasilnya kuat dan rapi. Kita buka saja penandanya supaya tidak menghalangi. Apabila susah menggunakan hakpen, boleh menggunakan jarum streamin yang berlubang besar. Seperti ini, 1 lubang SC tali dengan 1 lubang SC bagian badan tasnya. Seperti ini, lalu diselip-selipkan dan dibakar kecil dengan menggunakan korek. Sudah dirapihkan sisa benangnya seperti ini. Selanjutnya untuk ukuran dari tas rajut ini,
panjang 27 cm dengan tinggi 19 cm. Dihitung atau diukur sampai baris pertama kita membuat badan tasnya di bagian SC keliling ini. Untuk membuat tali serutnya, saya buat rantai dengan ukuran panjang 60 cm. Sudah 60 cm seperti ini. Selanjutnya kita isi dengan slip stitch. Tambahkan dulu satu rantai, lalu kita slip stitch di lubang rantai yang kedua seperti ini. Slip stitch lagi di lubang yang berikutnya. Dilanjutkan membuat slip stitch di tiap lubang rantainya seperti ini. Lanjutkan sampai ke bagian ujung rantai. Sudah selesai diisi dengan slip stitch sampai ke bagian ujung seperti ini. Selanjutnya kita gunting benangnya. Kita pasangkan tali serutnya. Untuk memasang tali serut, kita bagi dua dulu. Ini sudah saya pasangkan penanda. Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan kita bagi dua rata. Nah, ini jatuhnya pas lurus di bagian tengah-tengah motif kipas yang posisinya ada di tengah-tengah ini. Selanjutnya untuk memasang tali serutnya, kita mulai masuk dari bagian sisi sebelah DC, 1 DC ini dari bagian sini. Kita mulai masuknya dan diloncat 2 motif kipas, 1, 2. Jadi kita ambil saja dari bagian sisi sebelah motif kipas yang kedua. Kita loncat 2 seperti ini motif kipasnya. Lalu kaitkan tali serutnya. Kemudian tarik. Selanjutnya caranya sama. Kita loncat 2 motif kipas, 1, 2, masuk dari bagian lubang sisi sebelahnya. Kita masuk sini. Nah, untuk bagian DC ini kita tutup seperti ini untuk penahan. Selanjutnya loncat lagi 2 motif kipas. Kita masuk dari bagian sisi sebelah 1 DC ini. Lakukan dengan cara yang sama sampai 1 putaran. Seperti ini. Nah, ini terakhir hitungannya pas. Diloncat 2 motif kipas dan sisa satu motif kipas di bagian tengah-tengah sini. Kita ambil dari bagian sini. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasangkan bead yang berlubang tengahnya seperti ini.
seperti ini, lalu kita ikat ujung talinya untuk menahan beads supaya tidak lepas. Seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Sudah selesai dipasang untuk tali serutnya. Nah, untuk tas rajut serut ini saya tidak gunakan kain furing, hanya akan ditambahkan saja lapisan alas tasnya bagian bawah. Untuk lapisan alas tasnya saya potong kain dengan bentuk bulat seperti alas tasnya dengan ukuran sama, yaitu diameter 21 cm sama dengan alas tasnya. Kemudian untuk busa ati ukuran 3 mm saya potong dengan diameter 18 cm seperti ini. Jadi ini untuk busa atinya lebih kecil dibandingkan dengan alas tas atau kain lapisnya ini. Untuk kain lapisnya sama dengan diameter alas tasnya. Selanjutnya saya gunakan lem. Untuk pinggir-pinggirnya kita oleskan lem. Sudah dioles lem seperti ini. Nah, selanjutnya ini untuk kainnya tidak perlu dioles lem. Kita letakkan di bagian atas kain. Selanjutnya kita lipat seperti ini. Seperti ini untuk alas tasnya. Lalu kita oleskan lagi lem ke bagian keseluruhan busa ati ini. Dan untuk bagian alas tasnya juga kita balikan dulu seperti ini. Kemudian kita oleskan lem juga secara tipis-tipis saja supaya tidak tembus ke bagian luar. Kita oleskan lem dengan ukuran diameter 18 cm untuk bagian lemnya. Sudah dioles lem seperti ini. Setelah menunggu sampai setengah kering untuk lemnya, lalu kita tempelkan ke bagian alas tasnya. Kemudian kita tekan-tekan supaya merekatnya lebih maksimal. Selanjutnya kita balikkan posisi tasnya. Ini untuk yang bagian dalam. Seperti ini hasil untuk bagian luarnya setelah menggunakan lapisan alas tas. Jadi lebih kokoh seperti ini. Seperti ini hasilnya Bunda dan teman-teman. Semoga mudah dipahami video tutorialnya dan bermanfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.